Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang ada di channel Ayat Emas. Itu artinya saudara pasti akan diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Kalau saudara rindu mendapatkan ayat-ayat emas yang akan menjawab masalah saudara setiap hari, dan saudara juga akan didoakan, maka silakan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan merenungkan bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyatakan pemeliharaannya, itu akan kita belajar dari ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan pemeliharaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada saudara yang begitu merindukan dan membutuhkan Tuhan menyatakan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu memahami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut saudara. Yosua 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Yosua, di mana Yosua mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan beberapa hal yang dipahami dan dipercayai oleh Yosua tentang pemeliharaan Tuhan adalah bahwa Tuhan telah menjanjikan pemeliharaan bagi dia. Artinya saudara, bahwa bagi kehidupannya dia percaya Allah telah menetapkan satu pemeliharaan bagi kehidupannya. Allah telah merencanakan satu pemeliharaan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan saya dan saudara hari ini, bahwa jauh sebelum dunia ini pun diciptakan, Allah sudah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi pemeliharaan hidup kita. Dan kemudian Yosua berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Artinya bahwa Yosua percaya Tuhan pasti akan menyatakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya sesuai dengan yang dijanjikannya. Bahkan dia berkata, sekarang aku sudah berumur 85 tahun. Artinya pemeliharaan Tuhan itu nyata sampai di masa tuanya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan telah merancangkan pemeliharaan dalam hidup saudara, dan Tuhan pasti akan menggenapi pemeliharaannya bahkan sampai masa tua kita, sampai akhir hidup kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 18-19 adalah ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Di dalam kalimat firman Tuhan ini disebut sebagai masa kelaparan. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memelihara umatnya pada masa sulit, pada masa kelaparan. Tuhan memelihara orang-orang yang
Dia kasihi pada masa sulit, pada masa kesukaran. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masa sulit, masa sukar. Dengar saudara bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, baik masa sukar, masa senang, yang harus kita miliki adalah di mana firman Tuhan ini tadi berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan? Orang yang pada masa sulit, pada masa kesukaran tetap takut akan Tuhan. Pada masa sulit, pada masa kesukaran tetap berharap akan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi untuk mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah berharap kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah Mazmur 55 ayat 23. Demikian firman Tuhan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali firman Tuhan menegaskan di sini bahwa Tuhan memelihara umatnya. Yang Tuhan mau dari umatnya adalah bahwa umatnya berserah kepada Dia. Itu sebabnya kalimat ini berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi alasan kita hidup khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa Dialah yang memelihara hidup kita. Itu sebabnya mari serahkan segala kekhawatiran kita. Mungkin hari ini pun saudara sedang menghadapi satu situasi yang mengkhawatirkan. Ada banyak alasan dalam perjalanan hidup saudara yang membuat saudara khawatir. Tetapi dalam segala kekhawatiran saudara, firman Allah menegaskan, serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Ia akan memelihara saudara. Apapun kondisi saudara, apapun yang membuat saudara khawatir hari ini, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, maka Dia akan memelihara kita. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jika kita serahkan hidup kita, serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, dan kita hidup dalam kebenaran, menjalani hidup sebagai orang benar, maka firman-Nya berkata, tidak selama-lamanya dibiarkannya. Dia peduli, Dia memelihara, Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita ketika kita hidup dalam kebenaran dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, saudara. Ayat emas firman Tuhan yang lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Dia yang memelihara orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Dikatakan tadi, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang hidup mengasihi Tuhan dan hidup membenci kejahatan. Maka orang tersebut akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan firman-Nya ini menegaskan bahwa akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, dalam perjalanan hidup ini mungkin ada orang-orang yang berniat jahat, mungkin ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita, mungkin ada orang-orang yang iri, dengki dan sebagainya terhadap kita. Mari kita jalani hidup sebagai orang yang benar, saudara, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Ketika kita tetap hidup membenci kejahatan dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan melepaskan, membebaskan kita dari segala niat-niat jahat, saudara.
Ayat emas berikutnya tentang pemeliharaan Tuhan adalah dari Mazmur 116, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saudara, ada satu kondisi yang diungkapkan oleh pemazmur di sini adalah bahwa dia sudah mengalami kelemahan oleh karena situasi, oleh karena kondisi kehidupan mungkin. Tetapi dalam situasi dia mengalami kelemahan itu, Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan Tuhan memelihara dia dalam segala kesederhanaannya, dalam segala kelemahannya. Tuhan memelihara kehidupannya, Tuhan menyelamatkan dia. Dan dikatakan Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dengar saudara, dalam segala kelemahan saudara, dalam segala kesederhanaan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang adil, yang menyayangi saudara, dan dia menyelamatkan serta memelihara saudara. Itu sebabnya sekalipun saat ini secara dunia mungkin saudara mengalami keterpurukan, secara ekonomi saudara mengalami keterpurukan, mungkin bisnis saudara mengalami keterpurukan, dengar saudara, Allah memelihara kita sebagai anak-anaknya. Nantikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya, dia akan menyatakan kuasa-Nya, pemeliharaannya di dalam hidup kita. Ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan saudara adalah Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ini peristiwa di mana Yusuf dijual ke Mesir saudara, dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri ke sana. Dan ketika akhirnya saudara-saudaranya datang dan Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka, saudara-saudaranya ketakutan saudara. Tetapi waktu itu Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri ketika kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada satu kesadaran Yusuf saudara, bahwa melalui pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami, itu merupakan proses menuju kepada satu maksud Tuhan, kepada satu rencana Tuhan, di mana akhirnya Tuhan memakai dia untuk pemeliharaan bumi yang kelaparan pada waktu itu saudara. Jadi hal yang sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga di sini adalah bahwa jika kita mengalami satu proses, terkadang proses itu sangat menyakitkan. Jangan menyerah saudara, karena seringkali itu merupakan proses kepada rencana Tuhan untuk Tuhan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita, atau pemeliharaan yang lebih besar melalui kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir saudara masih kisah yang sama, yaitu Kejadian 50 ayat 20, ayat emas terakhir tentang pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, sungguh luar biasa pemahaman Yusuf tentang pemeliharaan Tuhan, di mana ketika abang-abangnya mereka-rekakan kejahatan kepada dia, mereka mau membunuh dia, dan akhirnya mereka menjual dia. Semua yang dia alami itu dia sebut sebagai engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi dia sadari bahwa Tuhan telah mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan. Untuk apa saudara? Untuk pemeliharaan. Seringkali saudara, bahwa dalam hidup ini ada orang-orang yang berniat jahat, ada pengalaman-pengalaman pahit dan sebagainya, ada proses sekali lagi yang mungkin Tuhan izinkan kita alami, tapi untuk menuju kepada sesuatu yang dahsyat dan besar, yaitu pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap kita dikuatkan iman kita pada saat ini melalui ayat-ayat emas tentang pemeliharaan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, percayalah bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara.
Imani janji-janji firman Tuhan melalui firman-Nya, bahwa Dia memelihara kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu mendoakan saudara. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan. Video ayat-ayat emas ini tentang pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, setiap anak-anak-Mu merindukan pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Dan saat ini, apapun dan siapapun dan bagaimanapun kehidupan anak-anak-Mu, hamba berdoa. Dan biarlah saat ini iman mereka dibangkitkan ya Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati hidup mereka, genapi janji pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, berkati mereka, pelihara mereka, nyatakan janji pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, nyatakan pemeliharaan-Mu, genapi pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat firman Tuhan dan doa. Tuhan kiranya terus memberkati saudara, dan bagi saudara yang belum mensubscribe, silahkan disubscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini.